Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahmal anbiya'i wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya, dengan taufiknya. Malam hari ini kita bisa kembali duduk di majelis ilmu. Terlebih insyaallah kita akan mengkaji sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar Al-Latif, sebuah kitab ringkas dalam fikih madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena di antara ilmu yang memiliki prioritas utama yang harus dipelajari orang-orang beriman, orang-orang muslim adalah ilmu fikih. Disiplin ilmu fikih itu memiliki hubungan erat dengan lini kehidupan kita. Semua aspek kehidupan kita yang kita jalani ini butuh namanya fikih. Karena tidak akan terlepas dari dua hal, ibadah atau muamalah. Ya, ibadah itu berkaitan tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan muamalah itu berhubungan dengan bagaimana kita bermuamalah, berbaur, bergaul satu sama lain, dan itu ada aturan-aturannya secara fikih. Maka fikih ini sangat penting untuk dipelajari. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali Abu Hamid Hujjatul Islam dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan ilmu fikih ini adalah bagian dari ilmu akhirat. Ya, ilmu fikih adalah bagian dari ilmu akhirat. Artinya ilmu fikih ini dipelajari untuk kemaslahatan akhirat seorang hamba. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Muhammad Hasan Asy-Syinkiti hafizahullahu taala, beliau mengatakan an-nasu bihajatin ila ma yuslihu taharatahum wa salawatihim. Manusia butuh kepada ilmu yang bisa memperbaiki bagaimana cara bersuci mereka, bagaimana salat mereka supaya sah, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihajatin ila ma yusahhihu uqudahum wa ankihatahum wa bai'atihim. Dan mereka butuh kepada ilmu yang bisa menjadikan akad-akad mereka, baik jual beli atau pernikahan mereka, sah. Wahum bihajatin ila mutaba'atin daqiqatin liwaqi'ihim wala yakunu dzalika illa bil fiqh. Dan mereka butuh kepada ilmu yang mendetail, yang meliputi semua aspek kehidupan mereka, dan itu hanya terwujud dengan belajar fikih. Dengan belajar fikih. Jadi fikih ini sangat penting untuk dikaji. Dan insya Allah kita akan menggunakan sebuah kitab yang sangat ringkas, namanya Mukhtasar Latif. Ya, Al-Mukhtasar Latif ini merupakan matan ringkas fikih dalam madhab Imam Syafi'i yang hanya membahas ya permasalahan ibadah, mulai dari Kitabut Thaharah sampai Kitabul Hajj, nanti diakhiri dengan Kitabul Bai'. Karena tadi kehidupan manusia itu tidak akan lepas dari dua hal tadi, ibadah dan muamalah. Makanya dibahas oleh beliau dalam kitab ini semua aspek tadi. Ibadah diawali dengan Kitabut Thaharah, kemudian diakhiri dengan Kitabul Hajj ibadahnya, selanjutnya nanti baru masuk ke Kitabul Buyu', kitab jual beli, supaya harta yang kita peroleh itu adalah harta yang halal. Jual beli kita adalah jual beli yang berkah, maka harus mengerti ilmu fikihnya. Judul lengkap dari kitab ini adalah Al-Mukhtasar Al-Latif ya fil fiqh asy-Syafi'i, atau Al-Mukhtasar Al-Latif ya Al-Mukhtasar As-Shaghir Al-Latif ya lil Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi ini ringkasan
ringkasan untuk kitab yang lebih besar namanya Muqaddimah Al-Hadramiyah atau Masailut Ta'lim. Ya, kemudian diringkas menjadi Al-Mukhtasar As-Saghir. Nama lainnya adalah Al-Mukhtasar Al-Latif. Ditulis oleh seorang ulama ya kelahiran Yaman, yaitu Al-Allamah Al-Faqih Abdullah ibnu Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ya, beliau lahir pada tahun 850 Hijriah. Ya, di Tarim, ya, di kota Tarim. Yang mana penulis ini yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal adalah seorang ulama yang tumbuh di tengah keluarga yang agamis. Ya, keluarga yang cinta ilmu. Bapak dan kakeknya adalah seorang ahli ilmu. Hingga ketika dia masih kecil, dari kecil itu Syekh Abdullah ini telah hafal Al-Quran. Kemudian juga hafal matan-matan fikih. Ya, hafal matan-matan bahasa Arab, bahkan ya ahli dalam bidang ilmu tajwid. Kemudian ketika dewasanya beliau condong untuk mempelajari fikih dan ilmu hadis. Ya. Dan kebiasaan orang-orang terdahulu, bapak-bapak sekalian, ya, penuntut ilmu zaman dulu itu kebiasaannya ada namanya rihlah. Rihlah li talabatil ilmi, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Jadi Syekh Abdullah bin Abdurrahman ya Bafadal ini tidak mencukupkan diri belajar di kota Yaman saja, di negara Yaman, di Hadramaut, di Tarim, enggak. Beliau melakukan perjalanan ke dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, sekaligus berhaji juga untuk menimba ilmu dari ulama-ulama yang ada di kota suci tersebut, ya, yaitu di kota Madinah dan di kota Mekah. Karena beliau cukup lama di situ, ya, berada di Mekah dan Madinah, selanjutnya dia balik kemana? Ke Hadramaut, ya, untuk mengajarkan ilmunya, ya. Dan termasuk tanda-tanda betapa beliau adalah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terlihat jelas dari akhlaknya Syekh Abdullah ini. Akhlaknya bagaimana? Disebutkan ya para ulama ya dalam kajian biografi terhadap beliau, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal ini adalah sosok ulama yang santun, berakhlak mulia, dermawan, penyabar dalam mengajar dan berdakwah. Bahkan terhadap kondisi kaum muslimin yang ada di sekitarnya yang sedang membutuhkan, itu selalu perhatian, peka terhadap kondisi orang-orang muslim yang ada di sekitarnya ketika ada yang membutuhkan, ya. Dan juga dia sangat gemar yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena tadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik. Kenapa? Karena kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau dikenal dengan sosok yang memiliki akhlak yang mulia. Bahkan beliau juga adalah sosok yang benar-benar menghargai waktunya, bapak-bapak sekalian. Tidak pernah terlihat Syekh Abdullah ini kecuali dalam keadaan mengajar. Kalau enggak mengajar, belajar. Kalau enggak belajar, maka beribadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang namanya menyia-nyiakan waktu untuk untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Bahkan ya, beliau itu adalah seorang guru besar, mufti di Jami' di Syihr sampai wafat ya pada bulan Ramadan hari Ahad tahun 918 Hijriah. Ini yang akan kita kaji insyaallah buku beliau yang berjudul tadi Al-Mukhtasar Al-Latif atau juga dikenal dengan Al-Mukhtasar As-Saghir. Sebagaimana kebiasaan para ulama ketika menulis buku, mereka selalu memberikan muqaddimah, pendahuluan. Dan kita tidak layak, tidak pantas untuk mengkaji atau membaca sebuah buku melewati pendahuluan yang ditulis oleh penulis. Maka perlu kita baca dan kaji pendahuluan tersebut. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Beliau mengatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim atau yang kita kenal dengan basmalah. Kenapa? Karena basmalah ini menggambarkan dan menegaskan kepada seorang hamba bahwa dia itu sangat butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dalam semua aktivitas yang dia lakukan, maka dia butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dapat dipahami dari mana? Dari kata ba di bismillahirrahmanirrahim ini. Ba di sini kalau dalam bahasa Arab namanya baul isti'anah. Ba yang menunjukkan meminta pertolongan. Jadi dengan menyebut nama Allah saya memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Maka berarti di sini Syekh Abdullah ingin menunjukkan kalau dia sebagai seorang hamba sangat butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa para ulama juga mengawali kitab-kitab mereka dengan basmalah. Ya, karena itu menunjukkan bahwasanya kita tidak akan pernah lepas dari rasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, untuk mencari berkah dari nama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya segala aktivitas itu diawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Al-A'zam yang paling mulia itu lafzul jalalah, dengan menyebut nama Allah. Ya, bismillah, lafzul jalalah, ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Ya, dan juga sebagai bentuk iktidak, mengikuti mentauladani Al-Qur'anul Karim. Kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama apakah bismillah itu termasuk surat Al-Fatihah atau bukan, ya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Asy-Syafi'i termasuk surat Al-Fatihah, sehingga tidak sah Al-Fatihah seseorang tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini yang jadi poin, Al-Qur'an diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai bentuk mengikuti Al-Quran, para ulama mengawali tulisan-tulisan mereka dengan Bismillah. Kemudian juga sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi SAW baik secara qauliyah ataupun fi'liyah. Adapun secara qauliyah maka ada hadis ya yang masyhur bahwasanya Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa abtar. Setiap perkara penting, urusan mulia yang tidak diawali dengan bismillah maka abtar. Abtar itu artinya naqisul barakah, berkahnya kurang, bahkan bisa hilang berkahnya. Ya, itu sabda Rasulullah SAW dan hadis ini derajatnya hasan. Kemudian juga sunnah fi'liyahnya Nabi. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah SAW menulis surat kepada Heraklius, penguasa Romawi, beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila Herakla. Ya, diawali suratnya Rasulullah dengan apa? Bismillah. Ya, sehingga mengawali aktivitas-aktivitas yang penting, yang mulia itu sangat disyariatkan dengan Bismillah. Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, ya, yang punya pondok pesantren An-Nida Bekasi tapi udah wafat, ya. Beliau dulu belajar di Mekah di Darul Ulum namanya, punya kitab namanya Misbahuz Zolam, Syarah Bulughul Maram, ada 4 jilid. Dalam kitab itu beliau mengatakan tusra'u al-basmalatu fi mawatini dzibalin, disyariatkan membaca bismillah di kondisi-kondisi atau tempat-tempat yang penting yang mulia. Wala tusra'u fi mawatinir rada'ah wal khissah, dan tidak disyariatkan membaca bismillah di kondisi-kondisi atau tempat-tempat yang hina, buruk dan tercela. Ya. Nah, sedangkan menulis kitab itu sesuatu yang mulia, maka disyariatkan mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wal basmalatu min syara'i al-qadimah, kata beliau, dan membaca bismillah ini dalam hal-hal mulia, hal-hal penting termasuk syariat yang qadimah, syariat lama. Ya, syariat lama dari semenjak zamannya siapa? Nabi Sulaiman. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan kalau kebiasaan membaca bismillah dalam hal-hal yang sifatnya mulia, penting, urgen itu adalah merupakan sesuatu yang telah menjadi syariat para nabi terdahulu sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Kemudian beliau mengatakan di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Ya, selanjutnya beliau mengawali muqaddimahnya ini dengan membaca hamdalah. Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena sebagai bentuk menunaikan kewajiban bersyukur kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menegaskan kepada kita bahwasannya ya segala urusan penting dan mulia harus diawali dengan hamdalah agar mendapatkan keberkahan yang sempurna. Sebab Allah memberikan taufik kepada kita untuk menulis, untuk melakukan hal penting tersebut, maka itu nikmat yang harus kita syukuri. Makanya di sini dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, supaya berkah. Bahkan ya disebutkan dalam hadis, dalam riwayat yang lain, kullu amrin zibalin la yubda'u bil hamdalati fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan hamdalah, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, maka abtar, naqisul barakah, berkahnya kurang. Ya, itu alasan kenapa di sini beliau mengawali setelah baca bismillah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian beliau mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya yang ketiga, di sini beliau mengiringi hamdalahnya dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi diiringi dengan dua kalimat syahadat. Ya. Disebutkan ya dalam kitab I'anatut Talibin, ya, syarah ya hasyiah terhadap Fathul Mu'in, wa atabi syahadati li hadisin kullu khutbatin laysa fiha tasyahhudun fahuwa kal yadil jazma. Setiap ya khutbah pendahuluan yang tidak disebutkan tasyahud, syahadat, dua kalimat syahadat dalam redaksinya, maka seperti tangan yang buntung. Ya. Jadi setiap ada khutbah ya, muqaddimah pendahuluan khutbah yang tidak dicantumkan di dalamnya syahadat, maka seperti tangan yang buntung dalam hadis. Ya. Artinya apa? Menunjukkan kurang sempurna. Yang namanya orang punya tangan buntung cacat kan? Ya, maka ketika tidak ada syahadatnya cacat. Artinya tidak sempurna. Sebagian para ulama mengatakan berkahnya kurang. Ya, oleh karena itu tadi Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar, ya, beliau menyebutkan ya sebuah faedah yang beliau dengarkan dari gurunya Sayyid Alwi Abbas Al-Maliki, ya rahimahullahu taala, bahwasannya ada 4 hal yang disyariatkan ya bagi setiap orang yang hendak menulis buku, menulis karya tulis. Apa yang pertama? Mengawalinya dengan basmalah, dan itu dilakukan oleh Syekh. Diawali dengan bismillah. Kemudian yang kedua dengan hamdalah. Ya, hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketiga dengan syahadatain, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang keempat dengan salawat serta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan di sini sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi, kepada keluarga, sahabatnya, dan yang menghaturkan salam kepadanya. Jadi ya setiap khutbah yang tidak terdapat tasyahudnya, ya kemudian bahkan ya dalam khutbah Jumat kalau nggak ada salawatnya kepada Nabi, itu bisa nggak sah, karena salawat itu bagian dari rukun khutbah, gitu kan. Jadi begitu pentingnya hal-hal ini.
Sehingga disyariatkan dari tadi ya dalam khutbah atau menulis sebuah karya tulis di pendahuluannya menyebutkan 4 hal tadi: bismillah, alhamdulillah, syahadatain, dan salawat serta salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat ini, Bapak-bapak sekalian, adalah merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah katakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi, maka hendaklah Anda juga wahai orang-orang beriman menghaturkan salawat beriring salam kepadanya. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak salawat kepada Nabi adalah haknya Nabi kepada kita. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud ya, marfu hadisnya, "Ma jalasa qaumun fatafarraqu an ghairi salatin 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an antani min jaifati himar." Tidaklah sebuah kaum bermajlis kemudian bubar dalam keadaan tidak berselawat kepada Nabi, ya, enggak ada selawat kepada Nabi di dalam majlis tersebut, ya, maka kecuali pasti mereka bubar dalam keadaan yang lebih busuk daripada bangkai keledai. Ya. Riwayat Abu Daud. Kemudian Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengomentari athar ini, beliau mengatakan, bila orang yang bermajlis dan tidak berselawat kepada Nabi dalam majlisnya itu bubar, maka mereka kondisinya lebih busuk daripada bangkai keledai. Lalu bagaimana dengan orang bermajlis kemudian berselawat kepada Nabi dalam majlisnya? Maka tentu lebih harum daripada ya wewangian yang ada, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Kemudian mungkin kita sering yang namanya bersalawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makna salawat Allah kepada Nabi sendiri apa, jamaah sekalian? Ya, ada yang tahu? Ketika kita memohon kepada Allah agar bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maknanya apa? Ya, disebutkan oleh Al-Imam Abul Aliyah, yaitu sana'uhu indal mala'il a'la. Ya, Allah memujinya di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Artinya ketika kita mengatakan sallallahu alaihi, semoga Allah berselawat kepada Nabi, berarti maknanya kita memohon kepada Allah agar Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Ya, ketika Rasulullah dipuji, maka kita umatnya pun ikut mulia. Ya, ketika Rasulullah dimuliakan, kita umatnya pun ikut mulia. Kemudian sebagian para ulama mengatakan maknanya adalah ar-rahmah, rahmat. Jadi ketika kita mengatakan sallallahu alaihi, semoga Allah bersalawat kepada Nabi, maka kita memintakan rahmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, ya. Di dalam hadis kan ada sebuah riwayat yang mengatakan, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Jadi Allah berselawat kepada orang yang makan sahur. Artinya apa? Allah turunkan rahmatnya untuk orang yang makan sahur. Ini kalau selawat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat yang berselawat maknanya apa? Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikat berselawat. Malaikat berselawat maksudnya apa? Memohonkan ampun. Yastaghfirun, mereka memohonkan ampun. Jadi orang yang makan sahur itu, Pak, ya, walaupun hanya seteguk atau 1 biji kurma, berkahnya ada. Allah turunkan rahmatnya, para malaikat memohonkan ampunnya, gitu kan? Di sini. Adapun selawat kita ke sesama, seperti ucapan Nabi, Allahumma salli ala Abi Aufa, ya Allah berselawatlah kepada Abu Aufa. Maksudnya apa? Berdoa, ya, itu makna-makna salawat. Jadi ketika kita mengatakan sallallahu alaihi, berarti kita memohon kepada Allah agar Allah memuliakan, memuji Nabi kita di hadapan para malaikat yang mulia, serta mencurahkan
rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika bersolawat, ya bapak-bapak sekalian, itu tidak dicukupkan hanya kepada Nabi, tapi juga disunnahkan, dianjurkan untuk bersolawat kepada alun Nabi, alun Nabi, pengikut Nabi. Sebagaimana dalam hadis, ya riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin." Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin, ya Allah berselawatlah kepada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga kepada al Muhammad. Dan itu diamalkan oleh Syekh di sini. Wa ala alihi, kata beliau, wa ala alihi. Nah, apa yang dimaksud dengan ali, alun Nabi? Ya, menurut para ulama ahli tahqiq, dan ini yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maksudnya adalah atba'un Nabi, pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Kita ini termasuk pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan alun Nabi adalah ahlu baitin Nabi al-mu'minin. Ya, keluarga Nabi yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, ini yang dimaksud dengan alun Nabi, tapi pendapat yang kuat, ya sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, disebutkan dalam kitab Kifayatul Ahyar, yang dimaksud adalah atba'un Nabi, yaitu pengikutnya Nabi, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan al. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa para sahabat dikeluarkan dari al? Karena para sahabat itu punya keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan pengikut-pengikut yang lain. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk ya membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikhususkan karena kekhususan mereka. Jadi dikhususkan dalam penyebutan karena kekhususan mereka, dan ini banyak di dalam hadis maupun Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta." Jaga salat 5 waktu kalian dan salat wusta, salat asar. Salat asar bagian dari salat 5 waktu? Bagian dari lima waktu. Tapi kenapa disebutkan sendiri? Karena salat asar punya keistimewaannya. Nah, begitupun di sini wa ala alihi wa sahbihi disebut sendirian sahabat, padahal masuk bagian dari alun Nabi karena mereka punya keistimewaan. Wasallama, dan wasallama itu artinya kita memohon kepada Allah agar Nabi diselamatkan dari apa? Dari segala hal yang menyakitinya semasa hidup. Kalau udah wafat, maka semoga sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, syariatnya terjaga dari tangan-tangan orang-orang yang ingin merusaknya. Ya, itu makna dari kata wasallama. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du. Ya, wa ba'du. Ya, kata ba'du ini biasanya dihadirkan untuk berpindah dari satu jenis pembicaraan ke pembicaraan yang lain. Ya, dari muqaddimah ke isi gitu. Dari pendahuluan ke isi. Itu fungsi dari wa ba'du. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama nahu, siapa yang para ulama siapa yang pertama kali mengucapkan wa ba'du. Ya, ada banyak pendapat ya, tapi yang paling masyhur itu adalah Nabi Daud alaihissalam. Dan ini yang dikenal dengan faslul khitab. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan wa atainahul hikmata wa faslul khitab. Kami anugerahkan kepada Daud itu al-hikmah, ilmu yang bermanfaat, wa faslul khitab. Nah, faslul khitab ini menurut sebagian para ulama tafsir adalah kata amma ba'du, wa ba'du. Ya, dalam ucapannya ya. Kemudian beliau mengatakan fahadha mukhtasarun fima la budda likulli muslimin. Ini maksudnya kitab ini mukhtasarun adalah sesuatu yang bersifat mukhtasar. Mukhtasar itu apa artinya? Ringkas kalau bahasa kita. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya itu maqalla labzuhu wa kathura ma'nahu. Yang redaksinya sedikit tapi maknanya padat dan luas. Itu namanya mukhtasar, ringkas tapi padat. Ya, ringkas lapasnya tapi padat maknanya, luas maknanya. Makanya ringkas
tapi sangat luas maknanya kitab ini. Namanya mukhtasar. Fima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mislihi. Ini adalah kitab ringkas yang wajib bagi setiap muslim untuk mengetahuinya. Untuk mengetahuinya. Karena belajar fikih itu, Bapak-bapak sekalian, itu kadangkala dia fardu ain, ada kalanya fardu kifayah, ada kalanya sebatas mustahab sunnah. Kapan belajar fikih itu menjadi fardu ain? Artinya kalau ditinggalkan Anda menjadi berdosa adalah ketika mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah seorang hamba yang tidak sah tanpa pengetahuan fikih ini, seperti thaharah, cara bersuci yang benar, kemudian sholat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih jual beli, fikih munakahat, fikih tentang pernikahan. Yang mana hal-hal ini kalau kita lakukan tanpa ilmu itu bisa tidak sah. Maka belajar fikih-fikih tersebut menjadi fardu ain, wajib dosa kalau nggak belajar. Ini. Kemudian kalau fardu kifayah itu kapan? Yang mempelajari yang lebih dari itu, mempelajari yang lebih dari apa yang kita sebutkan tadi, yaitu jika Anda ingin sampai derajat seorang mufti, ahli fatwa, maka belajar lebih dalam fikih menjadi fardu kifayah, gitu. Tapi belajar hal yang sifatnya urgen, penting untuk kemaslahatan ibadah dan muamalah pribadi menjadi fardu ain. Oleh karena itu Syekh mengatakan di sini la budda likulli muslimin, wajib, maksudnya wajib di sini fardu ain, harus bagi setiap muslim min ma'rifatihi, mengetahuinya, mengilmuinya, ya. Berupa apa? Min furudit taharah, seperti ya rukun-rukun taharah atau kewajiban-kewajiban taharah, ya, kemudian salat dan yang semisalnya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka itu harus didasari ilmu sehingga belajar fikihnya menjadi fardu ain, wajib, ya. Fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu, maka wajib mempelajarinya, wajib ain, bukan wajib kifayah tadi, wajib ain. Setelah kita mengilmuinya, maka ta'limuhu, kita dituntut untuk mengajarkannya kepada keluarga kita, ya, istri, anak-anak kita, dan orang lain. Ya, kenapa? Karena ilmu itu, teman-teman sekalian, sesuatu yang sifat manfaatnya harus mengalir, ya, tidak terhenti di diri kita, ya. Ini harus mengalir kepada orang lain dengan cara diajarkan. Makanya tujuan dan niat menuntut ilmu itu bagaimana? Raf'ul jahli an nafsi wa an menghairi. Niatnya adalah menuntut kebodohan, mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dan orang lain. Ya, makanya kita kan dituntutkan berilmu, beramal, berdakwah. Nah, itu namanya ta'lim, mengajarkan orang lain. Makanya di sini kalau udah belajar dan bisa, maka yajibu ta'limuhu, wajib mengajarkannya. Mimman yahtaju ilaihi, mengajarkannya kepada orang-orang yang butuh. Nah, siapa yang butuh? Semua orang butuh belajar fikih ibadah, butuh belajar fikih taharah, belajar fikih salat, puasa, zakat, haji, dan jual beli, fikih nikah, karena ini akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Semua butuh. Makanya minar rijal, baik orang dewasa, wan nisa, laki-laki atau perempuan dewasa, sigar, anak kecil, kibar, orang tua, abid, budak, ahrar, orang merdeka, semuanya wajib untuk belajar fikih-fikih yang terkait ibadah mereka, ya. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal hanya membahas tentang membahas tentang fikih ibadah, yaitu taharah, salat, kemudian sampai haji. Lalu nanti di akhir sedikit membahas tentang jual beli, karena fikih jual beli itu adalah sesuatu yang penting, yang berkaitan tentang halal haram penghasilan seseorang, ya.
Ini muqaddimah dari beliau. Kemudian beliau mengatakan di sini babut taharati. Nah, kita masuk ke bab terkait tentang taharah. Bab bersuci. Ya. Perlu diketahui Bapak-bapak sekalian, pembahasan taharah yang juga dikenal dengan maqasid taharah itu berkutat pada 4 hal. Pertama itu berwudu, kedua mandi, ketiga tayamum, keempat menghilangkan najis. Jadi pembahasan taharah itu cuman 4 ini. Apa itu? Wudu, mandi, tayamum, menghilangkan najis. Karena taharah itu sendiri secara bahasa adalah an-nadhafatu wal khulusu minal adnasil hissiyati ya awil ma'nawiyati. Artinya taharah itu artinya membersihkan diri dari kotoran-kotoran yang sifatnya hissiyah. Hissiyah itu yang sifatnya indrawi, ya, seperti membersihkan diri dari hadas dan najis, atau yang bersifat maknawi, kotoran yang bersifat maknawi yang abstrak. Seperti apa? Seperti membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang bisa membuatnya mati, sakit. Seperti apa? Ujub, hasad, sombong, riya, dengki. Nah, ini adalah kotoran-kotoran yang menjangkiti hati, maka juga harus dibersihkan. Ya, oleh karena itu Al-Imam ya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali ya rahimahullahu taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi taharah itu menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu mensucikan lahiriah, artinya mensucikan fisik, membersihkan fisik dari hadas, dari najis, atau sisa-sisa kotoran yang menempel di badan kita, misalnya keringat, daki, ya, dan yang semisalnya. Itu namanya taharah hissiyah, ya. Dan itu tingkatan yang paling rendah, ya. Ya. Kemudian yang kedua mensucikan anggota badan dari dosa dan kemaksiatan, dari dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga itu mensucikan hati dari sifat-sifat dan akhlak yang buruk, yang tercelah. Baru yang paling tinggi, dan ini taharahnya para nabi, taharahnya para siddiqin, mensucikan sirnya, batinnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya ada Allah di dalam hati mereka, sehingga semua tindak tanduknya, perbuatannya untuk Allah dan karena Allah semata. Pertanyaannya, taharah kita udah sampai mana? Taharah kita udah sampai mana? Biasanya kita berkutat di tingkatan pertama, yaitu hanya sebatas membersihkan diri dari hadas dan najis, ya. Padahal taharah yang paling tinggi itu adalah bagaimana hati kita itu terbebas dari selain Allah, sehingga hanya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga apapun yang kita lakukan itu lillah, karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya ada Allah di dalam hati kita. Nah, makanya ini sulit, gitu kan? Ya, sehingga Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu dijuluki dengan Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Al-Khullah itu sendiri artinya apa? Cinta yang sudah sampai tingkatan gak ada tempat untuk selain Allah di dalam hatinya. Itu Al-Khullah, Khalil. Makanya gak ada yang boleh dijuluki Khalilullah, Khalilur Rahman kecuali Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena mereka saja yang bisa membuat hatinya itu kosong kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun taharah secara istilah ulama fikih adalah raf'u hadasin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ya, taharah itu artinya mengangkat hadas. Ya, hadas itu kan sesuatu yang maknawi, yang enggak terlihat, Bapak-bapak kan, disebabkan karena kentut misalnya kan, atau karena junub, itu hadas. Jadi mengangkat hadas, ya. Seperti apa? Seperti berwudu dan mandi junub itu mengangkat hadas. Maka wudu dan mandi junub itu dinamakan taharah. Kenapa? Karena dia mengangkat hadas. Au izalatu najisin, atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis seperti misalnya istinja, ya, atau mencuci baju yang terkena
najis itu dinamakan taharah. Misalnya habis buang air kecil istinja kan, habis buang air besar ya cebok, nah, itu namanya taharah. Kalau ada baju terkena najis dibersihkan, itu namanya taharah karena masuk dalam kategori izalatu najisin. Jelas ya? Au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan raf'ul hadas dan izalatun najasah. Contohnya apa? Ya, seperti misalnya tayamum, ya. Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tayamum itu tidak mengangkat hadas. Ya, tapi dia membolehkan seseorang untuk sholat ketika tidak ada air, dia bertayamum. Jadi hadasnya masih ada, nah, makanya dia dinamakan toharoh juga tayamum. Kenapa? Karena dia semakna dengan raf'ul hadas, walaupun tidak mengangkat hadas, ya. Tapi semakna dengan mengangkat hadas, ya. Kemudian misalnya beristinja dengan batu, batu, ya, itu semakna dengan menghilangkan najis, ya, semakna dengan menghilangkan najis. Tapi secara hakikat dia tidak menghilangkan, hanya meringankan. Antum kalau misalnya buang air besar kemudian istijmar pakai batu, itu bersih enggak? Atau masih ada sisa-sisanya? Masih, ya, masih. Tapi dia meringankan, enggak menghilangkan. Tapi tetap dinamakan taharah karena semakna dengan menghilangkan najis, gitu. Itu namanya fi ma'nahuma. Jadi tayamum itu masuk kategori taharah, istijmar menggunakan batu, istinja menggunakan batu, bersuci menggunakan batu itu termasuk taharah, ya. Au ala suratihima, atau yang seperti taharah, yang seperti apa? Yang seperti mengangkat hadas dan menghilangkan najis, gambarannya, bentuknya seperti mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Seperti apa? Contohnya misalnya antum kalau memperbaharui wudu, ya, memperbaharui wudu artinya wudunya belum batal, terus berwudu, memperbaharui wudu, itu mengangkat hadas enggak? Ada hadas yang diangkat enggak? Enggak ada kan? Orang antum masih suci, dalam keadaan suci, enggak ada hadasnya. Tapi antum memperbaharui wudu, ya, cara antum berwudu itu sama seperti antum berwudu ketika mengangkat hadas. Nah, berwudu antum ketika memperbarui wudu itu tetap dinamakan taharah karena surahnya, bentuknya sama seperti raf'ul hadas ketika ada hadas, berwudu ketika hadas, ya. Contoh lain misalnya, ya, basuhan, misalnya antum menghilangkan najis, nyuci najis, ya, siraman pertama itu najis sudah hilang, ya. Kemudian disiram untuk yang kedua, ketiga, siraman kedua, ketiga ini namanya taharah juga. Taharah. Kenapa? Karena gambarannya, bentuknya sama seperti menghilangkan najis walaupun tidak ada najis yang dihilangkan. Itu namanya tetap dinamakan taharah karena ala surati, seperti bentuk berwudu atau menghilangkan najis tadi, ya. Itu secara istilah ulama fikih, ya. Jadi kalau kita ringkas, ya, berwudu, mengangkat hadas kecil, mandi junub, mengangkat hadas besar namanya taharah. Tayamum juga taharah, ya. Istinja dengan batu juga taharah, ya. Kemudian memperbaharui wudu taharah. Basuhan kedua, ketiga di dalam wudu, pada anggota wudu juga tetap dinamakan taharah. Nah, paham ya? Jadi taharah itu luas, ya, mengangkat hadas, menghilangkan najis, atau yang semakna dengan mengangkat hadas dan semakna dengan menghilangkan najis, atau seperti mengangkat hadas dan seperti menghilangkan najis, bentuknya walaupun enggak ada hadas dan enggak ada najis yang dihilangkan, maka tetap dinamakan taharah, ya. Baik. Kemudian, ya, faslun, ya, pasal, ya. Di sini dia akan membahas pertama kali tentang rukun-rukun wudu, ya. Kenapa wudu dibahas pertama kali dalam taharah?
Karena inilah yang paling banyak terjadi. Ya, orang mandi besar itu jarang gitu kan? Ya, tapi kalau orang berwudu itu sering. Antum lebih sering mandi besar atau lebih sering berwudu? Pertanyaannya, lebih sering berwudu. Jadi berwudu ini adalah sesuatu yang sering terjadi. Maka diawalilah pembahasannya dengan wudu. Kenapa nggak mandi dulu gitu kan? Ya, kenapa nggak izalatun najasah dulu gitu kan? Kok wudu yang duluan? Karena wudu ini aktsaru wuqu'an, paling sering terjadi sehingga dikedepankan pembahasannya, dan dialah taharah asliyah. Ya, beliau mengatakan di sini, ya, furudul wudu sittatu asya. Ya, rukun wudu itu ada 6. Ya, wudu itu secara bahasa artinya apa? Diambil dari kata al-wadha'ah. Wudu secara bahasa diambil dari kata al-wadha'ah. Al-wadha'ah itu artinya al-hasanu wal jamal, indah, bagus. Ya, karena memang wudu akan berdampak kepada keindahan dan kecerahan wajah seseorang. Ya kan? Ya, antum kalau lihat ahli ibadah, orang yang ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala dan menjaga wudunya itu lebih tenang hatinya daripada melihat wajah ahli maksiat. Karena memang atharul wudu itu berdampak. Ya, makanya diambil dari kata wadha'ah yang artinya al-hasanu. Ya, indah, bagus, jamal. Ya, adapun secara istilah itu isti'malul ma'i fi a'dha'in mahsusatin bi niyatin mahsusatin ala wajhin mahsusin. Ya, menggunakan air di anggota badan tertentu dengan niat tertentu dan tata cara tertentu. Jadi wudu itu ada tata caranya yang berkaitan dengan niatnya, yang berkaitan dengan anggota yang dibasuhnya, yang berkaitan dengan bagaimana prosesnya, itu ada kaifiatnya, ada tata cara khususnya. Makanya kita dituntut untuk belajar fikih wudu, nggak sembarangan pakai air, nggak sembarangan, ya. Dan kalau kita kaji, ya bapak-bapak sekalian, wudu ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa besar. Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, ya, la yasbigu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada seorang hamba yang isbagul wudu, yang menyempurnakan wudu. Isbagul wudu itu disebutkan oleh Kiai Haji Muhammad Amsar, ya. Maknanya itu adalah menunaikan secara sempurna wudunya, baik yang terkait dengan rukun-rukunnya nggak ada yang ketinggalan, sunnah-sunnahnya nggak ada yang ketinggalan, adab-adab berwudunya ditunaikan sempurna, itu namanya isbag. Maka orang yang betul-betul menyempurnakan wudu secara kaifiat tadi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Lihat keutamaannya luar biasa. Di dalam hadis yang lain, as-salatu khairu mawdu'in, kata Nabi, wala yuhafizu 'alal wudu' illa mu'min. Salat itu adalah pembahasan yang paling mulia, dan tidak ada seorang yang menjaga wudu kecuali dia pasti mukmin, seorang mukmin yang terlepas dari sifat kemunafikan. Ya. Jadi wudu itu bisa menjamin iman seseorang. Nah, di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ini hadis yang terakhir yang kita sebutkan, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta min tahti azfarihi. Barang siapa yang memperbagus wudunya, memperbagus wudu itu semakna dengan isbaq tadi, yaitu dilakukan secara sempurna terkait rukun-rukun, sunnah-sunnah dan etika adab-adabnya, maka semua dosanya berguguran dari anggota badannya, sampai dari celah-celah kukunya dosanya berjatuhan, kata Nabi SAW. Nah, supaya kita tahu wudu yang sempurna, ya, wudu yang betul-betul bisa menggugurkan dosa, wudu yang bisa betul-betul menjamin keimanan kita, maka penting yang namanya belajar fikih wudu. Makanya disebutkan pembahasannya di sini, rukun wudu apa aja, sunnah-sunnah wudu apa aja, pembatal wudu apa aja, doa-doanya apa aja. Ini sangat penting supaya wudu itu menjadi wudu yang betul-betul berfadilah, memiliki keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi.
Ya, mungkin insya Allah nanti kita akan bacakan rukun-rukun wudhu ya, secara rinci berserta dalil-dalilnya dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i ya, karena sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri sampai sini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.